Baik, Bapak dan Ibu, sekarang kita akan mulai sesi terakhir, yaitu sesi mini lab yang kita beri judul New Ways of Teaching yang akan dipandu oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Fatma Dewi Vidyasih Wulansari atau yang akrab kita sapa dengan Ibu Wulan. Nah, sebelum kita undang Ibu Wulan, izinkan kami membacakan CV Ibu Wulan terlebih dahulu. Saat ini beliau aktif sebagai Curriculum Advisor and Financial Trainer di Kuama Foundation serta turut mengembangkan kurikulum literasi keuangan untuk berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA. Topik yang beliau bawakan mencakup perencanaan keuangan, pengelolaan utang, investasi, asuransi hingga edukasi keuangan untuk anak dan remaja. Ibu Wulan juga memegang sertifikasi Certified Financial Planner dari FPSB Indonesia, serta meraih gelar Master of Science in Management dari ITB dengan predikat cum laude. Wow. Baik, luar biasa sekali. Langsung saja kita sambut dengan hangat Ibu Wulan. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali hari ini bisa sharing dengan Bapak Ibu guru semua dari seluruh penjuru Jakarta ya. Ini dari Jakarta, mungkin tadi Jakarta Selatan, tadi yang menang 2 orang. Jakarta Selatan suaranya, Jakarta Utara. Oke Bapak Ibu, Jakarta Pusat. Ini kayak lemes, ini kenapa Ibu? Yang semangat 1 orang doang, kasihan. Coba sekali lagi, Jakarta Pusat suaranya mana? Oke, oh ada juga yang lain ternyata. Jakarta Barat? Oh rame ya. Oke, mana yang belum saya sebut tadi? Jakarta Utara ya? Oh Jakarta Timur, sorry. Padahal rumah orang tua saya di Timur, Jakarta Timur. Oh semangat. Oke, luar biasa Bapak Ibu semua. Oke, baik. Nah di sini saya tidak sendiri, nanti jadi kurang lebih materinya akan selama sekitar 45 menit, tapi akan ada exercise, mudah-mudahan jadinya tidak membosankan. Kemudian setelah itu kita lanjut ya, nanti dalam diskusi kelompok. Jadi tiap kelompok nanti bisa mengerjakan kertas kerja masing-masing, kemudian dilanjutkan dengan kertas kerja kelompok. Saya ditemani oleh teman-teman saya yang nanti saat diskusi kelompok akan muter, sehingga kalau ada pertanyaan, boleh disimpan dan nanti kalau misalnya pas sesi diskusi bisa langsung tanya aja. Jadi ada 4 orang yang nanti bisa membantu Bapak Ibu saat sesi diskusi. Ya, ada Mbak Emiralda, Mbak Risma dan juga Mbak Dea. Itu. Oke, next. Oh langsung, maaf lupa saya udah pegang ini. Oke, kenalan sedikit. Saya tadi disebutkan dari Kuama Foundation. Jadi sebenarnya kalau untuk ngajar dari 2010 saya sudah di bidang pendidikan, tapi kebetulan ngajarnya waktu itu diawali dengan ngajar di Business School-nya ITB. Jadi waktu itu ngajar tentang people management atau HR, kemudian juga ngurusin karir servisnya, jadi nyiapin mahasiswa supaya bisa kerja gitu. Jadi seperti itu waktu itu. Nah kemudian saat ini sebenarnya dari 2010-2011 bergerak di bidang personal finance, dan membantu di Kuama Foundation. Jadi ini di Kuama Foundation ini sejak 2017 sebelum pandemi lah ya, itu sudah ada program jagoan finansial. Ada yang pernah ikut nggak ya? Dulu kita mengundang guru-guru dari seluruh Indonesia datang ke Jakarta untuk saling berbagi mereka-mereka yang udah menerapkan literasi finansial di sekolah masing-masing. Kita undang ke Jakarta untuk berbagi supaya makin semangat lagi menularkan ilmunya ke Bapak Ibu yang lain. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini juga nanti tidak berhenti sampai di sini saja, tapi juga menularkan semangatnya, ilmunya, actionnya ke Bapak Ibu yang lain yang tidak hadir. Ya mudah-mudahan bisa seperti itu. Kalau Kuama sendiri selain jagoan finansial kita juga ada program uang perempuan, seperti itu. Nah, agendanya kita sebenarnya singkat aja dari pengantar, kemudian nanti ditutup dengan diskusi, di tengah-tengahnya ada 3 materi, strategi pembelajaran, rencana pembelajaran yang efektif, kemudian juga alat pembelajaran apa nih yang bisa kita pakai untuk mengajarkan literasi finansial, termasuk resource-nya seperti apa.
Nah, rule-nya cuma simple aja Bapak Ibu. Di sini kita mudah-mudahan nih, kalau tadi sih saya lihat semuanya aktif ya, pada semangat gitu, senang banget saya melihatnya, semuanya semangat. Kita yuk aktif bareng-bareng dan mudah-mudahan semuanya bisa saling belajar. Karena saya yakin bukan Bapak Ibu aja belajar dari materi-materi pembicara hari ini, tapi saya juga akan banyak belajar. Terutama mungkin nanti sesi diskusi, saya mudah-mudahan bisa mendengar dan teman-teman semua bisa saling mendengar inspirasi yang sudah dilakukan Bapak Ibu masing-masing. Atau mungkin saling membangun ide kreatif supaya nanti makin banyak nih idenya apa ya, supaya pembelajaran literasi finansial bisa benar-benar menarik untuk anak-anak, seperti itu. Nah sebelum masuk ke materi, supaya semangatnya ada lagi, tadi kan rada-rada mikir ya, nah sekarang seseruan aja Icebreaker, saya panggil dulu duet yang keren banget dari QM Financial, Mbak Risma dan Mbak Dea untuk memandu Icebreakers. Silahkan. Terima kasih Mbak Wulan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Nih alhamdulillah tadi sudah makan ya Bapak Ibu ya. Tadi ada waktu makan cukup banyak istirahat. Biasanya kalau sudah makan, perut kenyang, hati senang, pikiran. Kok ada yang dengar pikiran melayang di sana? Enggak ya? Perut kenyang, hati senang, pikiran tenang dan terbuka. Biasanya kalau ada ilmu-ilmu masuk tuh cepet gitu karena kita udah kenyang. Nah supaya nggak ngantuk nih, supaya lebih semangat kita mau ice breaking dulu. Tapi sebelum itu perkenalkan nama saya Risma, kami dari QAMA Foundation dan ini Dea. Jadi saya Risma bukan mantan Menteri Sosial ya Bapak Ibu ya, walaupun bentuknya mirip-mirip kan ya. Kemana Ibu Risma ya? Kemudian saya mau pantun dulu, aduh kalau di depan gini pengennya pantun, jangan lupa bilang cakep ya. Hari ini hari apa? Hari Jumat ya. Hari Jumat pergi ke pasar, beli celana dan juga selendang. Mari Bapak Ibu Guru yuk belajar. Oh makin turun cakepnya. Ulang, yuk Bapak Ibu Guru yuk Bapak Ibu Guru kita belajar. Supaya cakap mengatur uang. Oke, nanti kita akan nyanyi dan joget bersama. Siap joget ya? Kita senam. Ini gampang, kalau belajar literasi keuangan atau finansial tuh identik dengan hitung-menghitung. Jadi hari ini kita akan bernyanyi dan menghitung. Ada yang tahu lagu ini? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sampai nanti 4 ditambah 4, 8, 8 tambah 8 sama dengan 16. Kita coba dulu, nyanyi dulu sama-sama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8. Oke, cukup sekali aja nyanyi, saya khawatir dipanggil Indonesian Idol ya. Sekarang nyanyinya pakai gaya. Oke, ini saya ada teman saya Dea, beliau jebolan dance Jakarta ya, Jakarta Dance ya. Jadi setiap lagunya itu ada gayanya. Gaya seperti apa kita coba dulu 1 tambah 1 ya. Gimana Mbak Dea? 1 ditambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Mungkin beberapa sudah ada yang lihat, ada di sosial media, ada TikTok, Facebook gitu ya. Kita coba dulu semuanya. Duduk dulu gak apa-apa, nanti baru yang terakhir berdiri biar kelihatan. Semuanya pakai gaya ya, 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, udah bisa semua ya. Tambah lagi gaya 2 tambah 2. Nah ini perlu berdiri. Tapi lihat dulu baru nanti kita rame-rame berdiri. Yang 2 tambah 2 ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah kakinya diangkat, oke? Kakinya diangkat gitu. Siap ya. Kemudian 4
4 ditambah 4, kita lihat gayanya. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Saking bingungnya gerakan 8 gimana, jadi kita gini-gini aja Bu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah 8 tambah 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Sekarang kita berdiri Bapak Ibu, mari goyang bersama. Oke. Kemudian saya minta perwakilan dari tiap daerah maju ke depan. Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, boleh. Siapa yang mau maju ke depan joget rame-rame? Ayo. Jaksel Pride mana nih? Boleh. Bapak di sebelah sana berarti ya Pak? Mana nih Jakarta Timur, sebelah sini ada. Nah Bapak ada di dikirain. Buat mewakili di sini. Yeay, oke. Kita coba dulu yang di depan nih ya Bapak Ibu ya. Mari kita nyanyi sama-sama ya Bapak Ibu ya. Sambil diperagakan. Baik. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Yeay, 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan. Terima kasih tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah maju ke depan. Alhamdulillah ya. Udah mulai semangat ya. Udah mulai olahraga, siap untuk menerima ilmu hari ini sampai jam 6 sore. Oh enggak ya? Enggak ya. Sampai jam 3.30. Baik, lanjut saya berikan panggung kepada Mbak Wulan. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Maria sama Risma dan juga Bapak Ibu yang tadi maju ke depan. Terima kasih ya. Oke, udah semangat semuanya, udah seger lagi mudah-mudahan ya. Walaupun saya biasanya habis makan siang soalnya ngantuk. Jadi perlu gerak-gerak sedikit gitu ya tadi kita. Oke, nah langsung masuk ke materi. Jadi kalau dari pagi Bapak Ibu tadi mungkin sudah dijelaskan gitu ya, pengantar tentang materi literasi finansial. Sekarang saya mau menjelaskan sedikit aja untuk kenapa sih penting. 1, jadi tahun lalu saya membantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk jadi di tim Puskurnya, Pusat Kurikulum, untuk membuat panduan literasi finansial untuk dari PAUD sampai SMA, SMK. Panduannya sudah jadi, nanti juga bisa Bapak Ibu download tuh di link materi, salah satunya di situ. Nah di situ waktu itu juga bekerja dengan teman-teman dari Kemenkeu. Ya selain itu OJK, BI juga terlibat. Nah, kenapa kita bikinnya dari PAUD? Gitu. Karena ternyata literasi finansial itu adalah soal pembiasaan Bapak Ibu. Ya kan? Jadi misalnya, kalau anak-anak ada yang tiba-tiba ternyata dia terjebak pinjol, ada nggak kasusnya di Bapak Ibu? Mungkin ada gitu ya, karena sekarang memang di bawah usia 19 tahun gitu anak-anak usia sekolah ada yang sudah terjebak. Belum punya KTP tapi mungkin nyolong data gitu ya. Nah ini bisa jadi bukan hal yang baru-baru saja muncul. Bukan karena 1-2 hari atau bukan karena misalnya dia sih nongkrong sama si tetangga ini baru atau gara-gara masuk SMP baru baru berapa bulan. Pasti bukan karena itu. Pasti karena memang pembiasaan atau lingkungan sehari-harinya tidak mendukung. Oleh karena itu di panduan itu kita tuh bikin dari PAUD harusnya ngajarin apa, di SD seperti apa, di SMP seperti apa. Nah ini mohon izin karena materinya sebenarnya cukup panjang, nanti mungkin beberapa slide saya akan cepat aja menjelaskannya. Nanti tapi kalau ada yang tidak dimengerti, Bapak Ibu bisa referensi kembali ke materi yang sudah dibagikan gitu ya. Dan juga saat diskusi nanti kita bisa bertanya lebih leluasa. Nah kemudian kalau untuk SMP ini jadi titik krusial.
SMP ini kan awal masa remaja ya. Oh ya, anak saya sendiri kelas 12 dan kelas 7. Jadi memang baru masuk SMP gitu ya. Saya udah ngobrol juga sama guru-guru SMP dan kepala sekolah di SMP anak saya untuk bikin nih program-program literasi finansial. Makanya senang banget saya punya kesempatan hari ini share di sini juga. Karena saat SMP biasanya akses HP udah lebih bebas nggak kalau yang punya HP? Ya kan? Ini anak saya udah menuntut, "Mah, Instagram dong," gitu ya. Saya bilang nanti dulu, lihatnya di HP mamah aja. Kalaupun Instagram Teens itu harusnya 13 loh. Ya, 13 tahun gitu. Tapi banyak sekali teman-teman saya yang membolehkan anaknya. Jadi akses digital udah lebih terbuka. Kemudian biasanya kalau SMP, kalau yang punya uang saku udah lebih banyak nggak jumlahnya? Ya kan? Udah dibolehin untuk jajan sendiri. Ya, kalau anak SD biasanya masih dikasih tahu. Nah, nih SMP ini masa-masa remaja, labil, butuh pengakuan temen, peer pressure-nya tinggi, akses ke medsosnya tinggi. Jadi konsumtif itu bisa jadi tidak terhindarkan, apalagi di Jakarta. Ngelihat orang kanan kiri, kok dia bisa begini, bisa begitu. Alhasil ini jadi tantangan besar nih buat kita semua gitu ya, Bapak Ibu guru yang mengajar di SMP. Padahal di masa-masa SMP ini, itu kita tuh harusnya sudah ada membekali life skill si literasi finansial ini. Karena apa? Karena ini adalah life skill yang krusial. Untuk bisa naik level, gitu ya, supaya bisa lebih sejahtera, ini tuh sangat penting. Karena kalau nggak ada, apa yang terjadi? Tadi, pinjaman online, masih SMP aja, udah kena pinjol, bahkan ada loh yang sampai tergila-gila sama judi online karena dikira game, ya kan? Saya sering soalnya main game online gitu dulu, terus iklannya itu iklan pinjol. Terus juga kalau main game, kadang-kadang dibilangnya ini permainan aja, gitu. Mereka nggak sadar bahwa ini ternyata judi. Jadi itu yang harus kita edukasi, gitu. Kemudian juga sayangnya, walaupun si literasi finansial ini penting, skor kita itu sangat rendah. Gitu. Skor PISA untuk literasi finansial itu kita di bawah rata-rata dunia. Rata-rata dunia itu 60, kita 57 skornya. Bahkan kita di bawah negara tetangga kayak Thailand dan Singapura dan Filipina kalau nggak salah, atau Malaysia. Jadi skor kita tuh memang nggak baik-baik aja gitu ya, padahal ini skill yang sangat penting. Nah makanya yuk kita semua mari menjalankan peran kita masing-masing. Di sini Bapak Ibu guru yang juga punya anak-anak usia SD ada? Punya anak usia SD? Oke. Punya anak usia SMP juga? Oke, ada beberapa. Punya anak usia SMA? Oke. Kuliah, kerja? Oke, banyak juga ya. Jadi semua berbagai jenjang. Jadi udah ngerasain nih. Waktu itu saya pernah sharing ke guru-guru juga, waktu itu tapi skopnya lebih kecil. Di situ ditanya, "Bu, saya tuh ngajarin literasi finansial udah bagus nih, maksudnya ke anak gitu ya, udah hemat, udah apa, berhasil. Tapi begitu dia kerja, bubar Bu, langsung boros banget gak bisa nabung. Jadi waktu masih dikasih uang saku sama orang tuanya, oke tuh, bagus. Tapi begitu punya uang sendiri, langsung bubar jalan semuanya, semua mau dibeli gitu. Jadi ada beberapa yang, wah ternyata berat juga ya peran kita. Walaupun di satu sisi sampai tahap tertentu kita berhasil, belum tentu seterusnya. Makanya pemahaman itu benar-benar harus secara terus-menerus dari PAUD sampai SMA, kuliah, dan yaitu di rumah kita sebagai orang tua dan di sekolah kita sebagai guru, idealnya merangkul rekan-rekan guru, anak murid juga dan juga orang tua. Contohnya, saya beberapa waktu yang lalu memberikan materi judul dan pinjol ke kelas 12 di SMA anak saya tahun lalu. Karena waktu itu memang ada request ya dari Dinas Pendidikan DKI untuk memberikan materi itu katanya. Saat saya ngasih materi, awalnya gini dulu dong, kamu tahu nggak sebulan pengeluaran kamu berapa? Banyak sekali yang jawabnya adalah tidak tahu. Nggak tahu pengeluaran per bulan berapa, karena apa? Karena sebagai orang tua, anaknya nggak dikasih uang saku yang jumlahnya tetap. Kalau habis minta lagi, belum tentu banyak juga, tapi
nggak dibiasakan mengelola uang. Pokoknya kamu butuh minta. Akhirnya pada nggak ngeh. Setelah itu saya suruh catat, ya udah catat seminggu aja. Seminggu kemudian saya ngasih materi yang judul gitu ya, sebelumnya kan materi pinjol. Terus bilang, karena nyebutnya tante, karena kan ibunya teman mereka gitu ya. Tante, ternyata aku boros banget ya, baru sadar gitu. Karena sesimpel disuruh nyatet seminggu doang gitu. Jadi kita bisa memulai dengan cara yang sederhana. Sekadar mencatat seminggu pengeluaran aja sudah bisa. Tapi yang saya gemes waktu itu, aduh ini harusnya ada sesi orang tua ya, bilangin gitu ya. Jangan ngasih terus-terusan ke anak dan biarkan mereka punya kendali juga. Anak saya dari SD yang sekarang dia kelas 7 kan, dari kelas 5 dia sudah punya uang saku mingguan. Kelas 6 akhirnya bulanan. Walaupun kalau SD nggak ada kantin di sekolahnya. Jadi sebenarnya nggak ini, tapi dia bagi-bagi karena saya udah ngasih tahu, oke dia punya dompet yang banyak kantongnya. Terus ini ditempel ini, oh ini buat sedekah. Kadang dia sedekah Jumat, kadang lewat online. Oh ini nabung 20.000 buat kalau ada teman ulang tahun. Oh ini 20.000 lagi atau berapa, ini buat jajan di Alfamart di bawah. Ya gitu. Jadi udah ada pos-posnya. Paling tidak dia lebih mindful. Nah ini kebetulan dari SD bisa loh ternyata. Nggak harus menunggu SMA atau kuliah. Dari SD juga bisa. Memang pasti tidak sempurna, tapi kita bisa mulai. Gitu. Jadi bisa dicoba seperti itu. Nah ini juga kita kalau selain di sekolah, di rumah, yang memang tidak kalah penting, yuk nanti kita menjalankan peran di lingkungan masing-masing gitu ya. Ngajak gitu, karena ada cerita banyak sekali, waktu itu tuh ada di lingkungan pekerja, di lingkungan teman saya gitu ya, lingkungan perumahannya, itu ada yang tergoda judi online karena apa? Karena lagi ngumpul sama security komplek dan pemuda komplek gitu ya, itu iseng disuruh download aplikasi pinjol. Iseng doang, ini lumayan dapat duit. Ya terus jadi babak belur kan, karena sebenarnya nggak butuh, tapi iseng. Karena di lingkungannya bilang, nggak apa-apa ini. Terus kan ada yang bilang ya, kalau ilegal ya udah nggak usah bayar aja, gitu kan. Padahal ya kalau kita udah minjem ya harusnya tetap bayar gitu kan. Nah hal-hal seperti itu yang kita coba yuk edukasi juga di lingkungan kita, seperti itu. Nah kita kalau di sini kan sebagai guru gitu ya, jadi perlu untuk menghilangkan ketakutan. Kita pasti mau mulai kan. Di sini siapa yang sudah memang menerapkan, ada menyisipkan lah literasi finansial di pelajaran masing-masing atau di sekolah. Ada yang sudah? Ada beberapa? Oke, kemarin juga sesinya sama ya dengan audiens yang berbeda. Ada beberapa tuh yang udah nerapin di ekskul paskibra atau untuk kas yang lain gitu ya, kas kelas gitu. Ada beberapa yang. Nah nanti boleh sharing ya di grup masing-masing. Tapi kadang kita kan takut ya. Satu takut apa? Takut mulai, ya enggak? Enggak tahu mulai dari mana. Mulainya dari mana, harus ngajarin apa? Ya tadi itu, sesimpel aja, lihat aja. Oh ternyata anak-anak enggak tahu pengeluaran sebulan berapa. Ya udah suruh nyatet. Atau misalnya kok banyak yang main-main game online terus ya, terus main Roblox atau main apa, terus berbayar. Nah itu juga bahaya. Anak saya juga main tapi enggak pakai uang. Maksudnya yang gratisan aja gitu. Terus ini mungkin juga yang kedua, takut kalau ditanya yang susah. Ada yang ketakutannya gini, takut gak bisa jawab. Karena anak sekarang kritis-kritis ya Bapak Ibu ya, bisa jadi lebih jago. Tadi kan kayaknya di sesi pagi ada yang nanya, minta diajarin kripto lah gitu ya, segala macam gitu ya. Nah kalau saya sih, ya kalau memang gak bisa jawab, bahkan kalau di kelas gitu ya, saya bilang aja, oke, nanti saya akan get back ya, saya akan jawab belakangan. Di lingkungan sekolah menurut saya tidak apa untuk menjawab seperti itu. Daripada kita memberikan info yang salah. Dan kalaupun kita misalnya menjawab terus ternyata tahu salah, ya udah diperbaiki aja. Habis itu kita bilang aja, oh ternyata yang lebih update seperti ini, seperti ini. Gitu. Kemudian takut bosan, nggak relevan, atau takut sensitif. Bahas pengelolaan uang saku, tapi anaknya nggak dikasih uang saku, makan aja susah gitu ya misalnya. Mungkin kita jadi khawatir. Nah ini berarti memang
ya ini ya, yang challenge-nya sebagai guru, gimana supaya bisa membahas topik sensitif, tapi tetap fokusnya ke edukasi gitu. Mungkin nih misalnya kalau untuk sensitif kayak gini, bisa dibahasnya tuh kayak pengelolaan kegiatan bersama. Uang kas kelas, misalnya kalau ada gitu ya. Atau mau mencari funding atau pendanaan untuk kegiatan tertentu. Jadi bisa dilibatkannya dari hal seperti itu. Kalau kayaknya berat nih kalau ngelola uang individu. Gitu. Atau takut tidak berdampak. Dampaknya mungkin nggak kelihatan Bapak Ibu sekarang. Tapi insya Allah dalam jangka panjang adalah yang nyantol dikit-dikit gitu ya. Seperti itu. Nah apa yang bisa kita lakukan? Mulai dari yang mudah dan sederhana. Terus ini, harus mau terus belajar. Nah, ini yang nggak boleh dilupakan gitu ya dalam bidang apapun. Kita harus mau terus belajar, update ilmu, coba eksplorasi, saling berbagi, kolaborasi, cari metode yang menyenangkan seperti apa. Gitu. Nah itu tadi pengantar di awal. Sekarang kita langsung masuk ke yang lebih teknis nih gitu ya. Ini adalah strategi langsung pembelajaran literasi finansial. Pertama, kalau tadi misalnya takut sensitif, ninggung, kita berarti harus tahu dulu kan, ada assessment awal gitu ya Bapak Ibu. Kita cek dulu kondisi di sekolah kita, anak-anaknya bagaimana. Bisa dilihat misalnya, udah tahu belum latar belakang siswanya seperti apa, keluarganya gimana, pada dapat uang saku apa enggak. Ini kira-kira yang jadi concern isu saat ini tuh apa gitu. Yang jadi isu finansialnya apa, kemudian anak-anak pemahamannya seperti apa. Apakah pernah, terus juga kita pernah bahas nggak, terus lingkungan sekitarnya mendukung nggak? Atau misalnya udah tahu nih banyak banget yang terjebak pinjol judul gitu ya justru. Terus seperti apa? Ada nggak mungkin yang sudah pernah mencoba memetakan di sekolah masing-masing kayak gimana? Ada nggak yang sudah pernah mencoba, oke, ini kayaknya isu yang di sekolah saya yang penting itu adalah isu ini. Karena kita harus mulai dari yang isu yang relevan dulu. Nggak usah jauh-jauh, oh langsung belajar investasi. Ya isunya dulu apa nih gitu. Boleh tadi ada yang mau angkat tangan atau saya tunjuk aja, mungkin boleh share gitu ya. Di sekolahnya kira-kira isu finansial yang krusial tuh apa? Di sini yang gampang dulu, mungkin Ibu boleh Bu. Kalau sekarang kan kita di sekolah itu memang tidak boleh uang kas tidak ada. Terus kan hanya ada perwakilan dari orang tua. Malah memang tidak dibolehkan, sangat krusial, tidak boleh gitu. Itu sampai kita ada uang tiap Jumat itu juga harus hati-hati. Nah, memang kesulitan kita itu seperti apa kita memberikan ke anak tentang literasi keuangan. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Jadi mungkin kalau di sekolah negeri challenge-nya kalau yang soal uang sensitif gitu ya, ada pengetahuan atau apa. Tapi kemarin ada yang cerita katanya kalau untuk kas ekskul gitu, itu masih bisa misalnya untuk ngumpulin buat seragam, beli seragam atau apa, jadi bukan langsung bayar pas harus beli seragam, tapi berkala. Nah ini saya nggak tahu nih, apakah memang betul begitu atau bagaimana? Harusnya nggak boleh juga. Jadi kalau perlu seragam gimana? Kalau perlu untuk kegiatan memang pelatihnya yang mengkoordinir, tapi uangnya dari mana? Dari anak-anak kan? Ya, jadi memang ini ya, trikinya di situ ya kalau untuk kegiatan kelas. Tapi mungkin bisa seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau untuk kegiatan OSIS gitu, itu kalau fundraising masih boleh kan, misalnya jualan, untuk jualan atau menjual jasa atau produk itu masih boleh kan, berarti mungkin yang bisa digalakkan yang seperti itu gitu ya. Kalau iuran yang ini kayaknya sensitif gitu ya, belum tentu bisa langsung. Oh ya OSIS jadi bisa jualan gitu ya, ini mungkin kalau untuk ekskul atau apa berarti mungkin bisa fundraising juga. Nah kalau untuk yang di luar itu mungkin misalnya nih, sekadar mencatat pengeluaran, itu mungkin bisa dicoba sih karena kan kita nggak nanya dia dikasih uang saku berapa, tapi lebih ke pengeluarannya berapa sih gitu.
Jadi mungkin bisa stylenya yang seperti itu. Nah kemudian ini sebenarnya ada nih Bapak Ibu di panduan gitu ya, kita pakai prinsip pintar, intinya tuh yang kontekstual sesuai dengan nilai masing-masing. Jadi karena panduan ini dibikin kan dari Sabang sampai Merauke gitu ya, maksudnya bisa di mana aja gitu dipraktekinnya, maka ini memang bisa inklusif. Jadi seharusnya memang disesuaikan. Mungkin kalau yang teman-teman di Jakarta itu akan berbeda dengan yang kita yang di luar kota, yang di pelosok dan lain-lain. Jadi prinsip ini intinya harus dilihat bahwa kita bisa lihat panduannya, nanti bisa di-download gitu ya, materi ini juga bisa di-download yang kita sesuaikan dengan konteks masing-masing. Nah ini nih yang intinya dari materi yang sesi strategi ini, penerapannya gimana? Jadi di panduan itu menerapkan, menyisipkan materi literasi finansial bisa di 4 bagian. 1 intrakurikuler, 2 kokurikuler, 3 ekstrakurikuler, yang keempat budaya sekolah. Kita lihat satu-satu. Contoh untuk intrakurikuler. Intinya kalau ini tuh masukin ke mata pelajaran Bapak Ibu. Jadi ke mata pelajaran yang ada 3 cara. Yang pertama, kalau literasi finansial kan yang paling relevan sama mata pelajaran apa sih? IPS ekonomi gitu ya, IPS bagian ekonominya sama matematika kan. Nah, di situ sebenarnya nih waktu di Kemdikbud tahun lalu, teman-teman tuh sudah menyisipkan aspek literasi finansial di capaian pembelajaran. Jadi sebenarnya bisa dilihat dan ini tuh ada modul-modul seharusnya di ruang GTK yang bisa di-download untuk matematika dan IPS ekonomi. Contohnya gimana sih? Untuk jadi lebih ke materinya udah ada, tapi yuk diperkaya, dikuatkan lagi. Misalnya ngomongin, saya nggak tahu nih, apakah ngomongin diskon gitu ya. Diskon kadang-kadang misalnya, oh diskon 50 plus 50% gratis dong, padahal enggak. Padahal kan berarti 50% terus 50%-nya lagi 25%, jadi 75 misalnya. Maksudnya yang kayak gitu-gitu bisa dikontekstualkan dengan real life, contoh yang sehari-hari, yang benar-benar nyata. Karena kalau misalnya matematika gitu Bapak Ibu, di soal PISA kan tesnya tuh untuk anak usia 15 tahun gitu ya. Jadi kayaknya SMP akhir. Nah itu tuh contohnya nanti soalnya adalah yang kritik. Bukan cuma oke, kalau barang diskon segini atau asuransi biayanya segini, terus kamu harus bayar berapa, bukan sekadar itu. Tetapi lebih tinggi lagi, dia akan lebih kompleks. Jadi kita harus mencoba membuat soal-soal matematika atau IPS yang lebih mendorong anak berpikir kritis supaya kalau ada kondisi di real life-nya itu bisa kejadian. Nanti kalau misalnya mau Bapak Ibu bisa googling contoh soal PISA ya, itu literasi finansial PISA itu ada 2012, 2018 itu ada contoh-contoh soalnya. Kayak gimana sih sebenarnya dan itu bisa jadi inspirasi Bapak Ibu untuk membuat soal-soal di mata pelajaran ekonomi dan matematika yang IPS atau matematika yang lebih meningkatkan kemampuan life skills-nya seperti itu. Nah, ini saya dapat bocoran dari teman saya yang terlibat di tim assessment Kemdikbud. Ternyata nih tim teman-teman di sana lagi diminta untuk meningkatkan skor PISA Indonesia gitu ya. Jadi memang teman saya lagi bantu ini bikin supaya assessment di sekolah lebih mendorong critical thinking. Nah tapi daripada nunggu itu kan nggak tahu ya kapan keluar gitu ya, kita mulai aja dulu gitu dengan memperkaya literasi finansial ini, yuk coba cari soalnya seperti apa. Yang kedua, intrakurikuler. Ini pengayaan pada mata pelajaran misalnya biologi, sejarah, prakarya, sesimpel apa? Guru biologi di SMA anak saya, itu tuh ada di dalam mata pelajarannya, itu mereka bikin produk pupuk waktu itu. Jadi kayak pupuk untuk tanaman. Nah di situ kan sebenarnya oke proyeknya seperti itu, tapi mereka habis itu bisa jualan hasil karyanya. Nah itu kan berarti sebenarnya bisa disisipin tuh modalnya berapa sih gitu sebenarnya. Atau kayak prakarya bikin sesuatu dengan nilai tambah baru gitu, menyisipkannya seperti apa. Atau sejarah waktu terlibat di tim kurikulum ini, ternyata bagian Dirjen Kebudayaan, kalau sekarang udah Kementerian Kebudayaan,
itu punya satu buku tebel, isinya tuh kayak sejarah menabung, sejarah uang dari zaman Majapahit dan sebelumnya. Itu ada. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat nanti coba googling, waktu itu saya nemu sih dokumennya gitu ya. Dan itu bisa banget jadi referensi pengayaan misalnya di pas kita lagi ngajarin sejarah gitu. Itu misalnya untuk sejarah. Untuk yang lain juga, kalau agama mungkin kalau yang muslim, yang kisah Nabi Yusuf misalnya. Yang 7 tahun panen besar, setelah itu 7 tahun kekeringan gitu kan. Nah itu kan juga sebenarnya bisa dikonekkan. Gitu. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita sisipkan. Bukan harus kayak bikin proyek besar atau apa, tapi kita sisipkan sehari-hari. Dan itu kalau dilakukan oleh semua guru secara konsisten, lama-lama kan tertanam. Jadi tidak harus selalu bentuknya proyek besar. Dan yang terakhir, intrakurikuler ini bisa disisipkan dalam bentuk narasi. Jadi teks bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, nah itu narasinya dalam konteks literasi finansial. Seperti itu untuk intrakurikuler. Untuk kokurikuler, kalau tahun lalu sih masih P5 ya. Sekarang namanya apa Bapak Ibu? 8 dimensi itu ya, kemarin saya juga ada briefing orang tua kelas 7 gitu ya. 8 karakter lulusan gitu ya. Profil lulusan yang diharapkan gitu. Tapi intinya project masih boleh ya? Masih bisa Bapak Ibu? Kenapa? Bukan STEM. Oh oke, jadi kalau project ini sebenarnya nih udah ada modulnya. Jadi tahun lalu juga ada dibikin nih modul untuk PAUD, SD, SMP, SMA. Contoh inspirasi, kalau mau P5 project yang temanya literasi finansial kayak gimana? Nah itu udah ada tuh. Cerdas finansial di era digital, belanja bijak, itu tuh lengkap tuh. Ada pokoknya udah detail banget deh. Waktu itu memang dibikin tuh oleh tim 4 guru dari beberapa sekolah perwakilan. Terus ada yang temanya memutus generasi sandwich mulai dari saya. Ada juga yang ini SMK tuh bebas finansial, bisa nggak ya? Kayak gitu. Jadi ini seharusnya semuanya ada di platform GTK. Seharusnya bisa diakses di situ. Ya, jadi nanti coba, karena saya cuma punyanya dulu mereview, jadi versinya belum final. Kalau yang versi finalnya saya nggak bisa akses karena nggak punya login sebagai guru. Jadi nanti Bapak Ibu boleh coba dicek masing-masing. Nah kemudian ekskul. Kalau ekskul menerapkannya satu, pramuka udah ada ternyata, udah cukup lama gitu ya. SKK dan TKK penabung dan cakap keuangan. Itu kemarin saya coba download gitu, ada tuh apa syaratnya kayak gitu-gitu. Ini kalau nggak salah OJK yang bantu. Nah kemudian tadi itu kayak untuk misalnya di ekskul, kalau misalnya butuh dana dan di sekolah negeri ini sensitif, berarti mungkin ya oke, bisa ngapain nih untuk misalnya untuk bisa mendapatkan dana untuk beli seragam, beli peralatan atau apapun. Nah itu berarti kan memang harus diskusi seperti apa nih yang mau dilakukan. Jadi bisa gitu. Kalau misalnya memang ada hadiah lomba masuk ke kas bersama gitu ya, atau dia hasil jualan masuk ke kas. Nah ini Mas yang lola gimana? Ada laporannya enggak? Anggarannya gimana? Nah mulai dari hal-hal seperti itu juga bisa. Nah kemudian terakhir kalau ekskul, waktu beberapa tahun lalu itu ada tim Aflatun kalau nggak salah gitu ya. Itu tuh dia kerjasama, ini kayak international NGO. Dia bekerja sama dengan sekolah-sekolah, kalau nggak salah di Kalimantan, mereka membantu sekolah-sekolah itu bikin klub literasi finansial. Jadi ada modulnya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik, nanti bisa dicek tuh ada modul Aflatun. Dan mereka juga kemarin baru bikin modul ajar, dan katanya sudah dikurasi oleh Kemdikbud dan masuk juga di platform GTK itu. Jadi bisa dilihat untuk modul-modulnya seperti apa. Nah terakhir, untuk penyisipan literasi finansial di budaya sekolah. Di sini ada nggak sekolah yang nggak ada market day? Atau yang punya market day kayaknya hampir semua sekolah ada ya. Market day itu biasanya paling basic gitu yang ada. Nah tapi yang saya sering temukan apa? Market day atau jualan, tapi laris, habis, tapi sebenarnya modalnya 15.000 dijualnya 10.000. Ya pantas aja laris, ya. Tapi sebenarnya minus, orang tuanya nombok.
Nah itu sering kejadian, apalagi di SD. Anak saya tuh begitu teman-temannya, saya bingung. Ah, kok dia bisa jualan segini? Ya iya, modalnya berapa, dijualnya berapa. Nah itu yang harus kita ajarkan gitu ya sebagai orang tua, sebagai guru. Waktu di SD tuh, apalagi SMP udah bisa ya. Saya kasih tahu ke anak saya, kamu mau jualan es teh leci, ice leci tea, sama nasi goreng. Ya udah saya bilang, oke ini modalnya sekian, lecinya sekian, bisa buat sekian. Terus pakai apa ya, anggap aja listrik, packaging sekian. Walaupun misalnya di-nolin tapi dia aware bahwa sebenarnya ada cost yang tidak terlihat. Pakai misalnya masak-masak, pakai kompor di rumah orang tuanya, gas gitu kan, ada juga. Terus pakai apa mentega, bumbu-bumbu, nggak dihitung gitu ya. Nah itu harus disadarkan, dihitung aja walaupun minimalis misalnya untuk per porsi 100 perak, 500 perak, tapi tahu ada low cost-nya sebenarnya gitu. Jadi mulai dari situ, sama yaitu saya sangat tidak setuju kalau yang modalnya 15 dijualnya 10, ya laris-laris tapi nggak ngajarin anak yang benar gitu ya. Masa mau disupport kayak gitu terus sampai tua gitu ya, yang ada anak nggak mandiri gitu. Jadi mulai dari sesimpel itu aja. Saya ngingetin ke guru SD anak saya waktu itu, Bu tolong dikasih tahu untuk ngitung profit ya, bukan omset doang. Ngitung profit, jangan omset doang gede-gedean, profitnya nggak ada. Gitu. Jadi waktu itu saya ngingetin tuh, kalau di SD aja bisa, seharusnya di SMP lebih mungkin lagi. Gitu. Pentas seni, olahraga. Saya pernah ngajarin, ngasih materi nyusun anggaran ke OSIS SMP. Waktu itu anak saya belum SMP. Sama juga ke SMA. Jadi ini kalau untuk SMA, saya mendampingi anak saya dan teman-temannya untuk bikin laporan keuangan yang benar. Gitu. Jadi kayak oke, soalnya saya gemes lihat laporan tahun lalu gitu ya. Ini kok cash flow doang, nggak jelas anggarannya mana, realisasinya mana, benar-benar cuma cash flow in out dan itu pun nggak rapi. Jadi sesimpel dari yuk kita coba bikin laporan keuangan yang rapi nih dari OSIS. Cash flow in outnya benar, RAB-nya benar, realisasinya tapi benar. Supaya apa? Supaya RAB-nya berapa, realisasinya berapa, itu bisa jadi pembelajaran tahun depannya. Bukan sekadar, oh udah ada laporan, tapi nggak bisa dibaca. Dibaca pun kayak, apa sih artinya, nggak ngerti. Nah itu bisa mulai dari situ. Kemudian hari karir, pengenalan berbagai profesi, kantin kejujuran, atau bahkan dari perpustakaan sekolah, mungkin bisa ada pekan literasi finansial, buku-buku yang membahas tentang hal ini bisa dijadikan tema misalnya. Jadi bisa banyak caranya. Dan hari karir ini juga penting, kenapa? Kalau uangnya nggak ada, apa yang mau dikelola? Ya kan? Jadi kadang kita ngomongin literasi finansial, terus lupa bahwa uangnya harus ada dulu. Untuk kita bisa mengelola, uangnya harus ada dulu. Makanya elemen pertama nanti yang kita ajarkan adalah menghasilkan. Memperoleh penghasilan, itu jadi kunci. Itu tadi bagian pertama. Jadi bisa di 4 bagian ya Bapak Ibu, apa aja tadi? Disisipkan di intrakurikuler, mata pelajaran langsung, di kokurikuler, project-project gitu yang jangka panjang, ekstrakurikuler kayak pramuka atau yang udah existing, sama tadi budaya sekolah. Ya, oke. Kita masuk ke bagian berikutnya. Sekarang tadi udah tahu ya, bisanya diterapin di mana-mana. Sekarang apa yang harus diajarin? Mulainya kan dari yang simpel-simpel gitu ya. Nah sekarang tapi sebenarnya udah nggak perlu bingung karena di panduan itu sudah jelas apa topik-topik yang bisa diajarkan. Itu jelas juga, oh kalau SD, SMP, SMA kayak gimana? Apa yang harus diajarin itu sebenarnya sudah ada. Sekarang main sedikit dulu. Jadi yang bisa diajarin apa sih? Ini tebak-tebakan aja ya. Oke, nanti kalau yang ini boleh langsung jawab aja, angkat tangan. Mungkin Mbak Risma, Mbak Dea, Mbak Emi bisa bantu liatin siapa yang cepat. Nggak ada hadiah sih, cuma kebanggaan apa Jaksel, Jakwut dan lain-lain aja ya. Oke, yang pertama, cepet-cepetan angkat tangan aja ya. Yang lain diem dulu. Apa? Siapa?
Anggaran nggak ketahuan ya siapa ya, udah pada semangat sih jawab duluan. Kegampangan nih Mbak soalnya yang bikin teman saya. Oke, anggaran. Yang kedua. Oh cepet banget nih belanja. Dari mana tuh tadi Bu yang baju biru? Dari apa? Jaksel. Oh Jaksel mulu ini dari tadi. Oke, Jaksel Pride nggak apa-apa. Belanja gitu ya. Jadi anggaran belanja. Ini. Terus cepet banget ya. Kurang susah nih Mbak Dea sama Mbak Risma. Menabung nih yang kedengeran sini mulu nih. Yang ini kayaknya udah pasrah kayaknya. Terakhir nih. Oh iya, apa ya? Saya kemarin ngelak dulu pas dikasih apa sih ini? Oh, tahu ini Iko Uwais gitu ya. Jadi risiko gitu. Jadi kita bisa belajar anggaran. Apa aja tadi? Anggaran tentang belanja bijak, menabung, sama si Mas Iko risiko gitu ya. Oke. Jadi ada 4 nih Bapak Ibu. Jadi yang pertama, tadi yang saya bilang, kita tuh harus ingat untuk ngelola uang, uangnya harus ada. Jadi elemen pertama yang bisa diajarkan adalah memperoleh penghasilan. Ini sangat penting. Kita tuh harus mendorong anak-anak, menyemangati anak-anak, yuk selalu cari apa yang bisa kita lakukan, meningkatkan kemampuan diri, skill diri, supaya punya berbagai alternatif sumber penghasilan nantinya saat dewasa. Gitu. Yang kedua, mengelola anggaran, belanja dan utang. Gitu ya. Jadi uangnya udah ada, habis itu dibikin anggarannya, terus belanja bijak gimana, pengeluaran sosial berbagi jangan lupa, dan soal yang kadang kita lupa, mengelola utang piutang. Gitu. Yang ketiga, uangnya ada, udah belanja, masih cukup nih, oh bisa disisihkan untuk menabung dan investasi. Yang keempat, mengelola risiko dan menyiapkan masa darurat. Itu 4 elemen utama, masing-masing ada subbagiannya. Jadi 4 elemen, 1 memperoleh penghasilan, yang kedua anggaran dan belanja, yang ketiga menyisihkan penghasilan, yang keempat risiko dan kondisi darurat. Yang pertama itu dibagi 2. Jadi kita bisa ngajarin ragam profesi. Tipenya kalau orang yang kerja freelance penghasilannya kayak gimana. Kalau yang pekerjaannya ASN kayak gimana. Kalau bisnis sendiri seperti apa. Bisa beda-beda, kita bisa ngajarin kayak gitu. Atau kalau mau jadi profesi ini apa yang harus dikuatkan. Nah tapi yang kadang orang lupa, poin keduanya kita ngingetin nih, yuk kita ajarin juga. Kalau punya penghasilan, ada loh kewajiban yang melekat pada penghasilan. Misalnya kalau yang diambil di pungut negara, pajak penghasilan. Kalau ada nominal tertentu, ada pajak penghasilannya. Kayak misalnya konten kreator, YouTuber yang masih muda-muda, itu tuh harusnya orang tuanya tetap bayar pajak penghasilan dari penghasilan anaknya, karena dia kan belum dewasa. Tapi ingat, yang itu kadang kita lupa. Kemudian yang juga terkait kewajiban agama, zakat mal atau zakat profesi. Itu juga terkait penghasilan. Terus ada juga waktu itu saya juga ada beberapa klien dulu yang ke gereja, terus dia sangat taat sekali, Mbak saya harus 10% per puluhan. Itu buat dia wajib. Jadi ada beberapa orang seperti itu. Gitu. Nah ini yang kita harus ingatkan juga, gitu ya. Jadi kalau nanti sudah dewasa, apalagi kalau nanti ngajarinnya ke yang sudah SMA gitu ya, udah 17-18 tahun, ada NPWP, berarti kalau memang punya penghasilan, ya harus bayar pajak penghasilannya. Kalau tadi dan kita juga sebagai warga negara juga bisa gitu ya, di materi gitu. Oh ini dipakainya buat apa aja sih, dan kayak gitu-gitu juga bisa kita ajarkan anak-anak supaya lebih kritis juga. Yang kedua, elemen 2 nih, ini yang paling banyak, isinya 4. 1 bahas anggarannya jadi kayak budgeting aja gitu ya. Kemudian yang kedua ini, belanja bijak. Kayak misalnya, dulu Bapak Ibu kalau waktu kecil sering diajarin menabung nggak sama orang tua? Nabung ya kan, tapi ada nggak yang diajarin belanja? Pintar belanja, jarang ya.
Nabung iya, diajarin printer belanja belum tentu. Kadang kayak di pasar aja dulu saya bayar aja suka takut gitu karena nggak dibiasain oleh orang tua gitu ya. Kayak ngasih tips aja suka malu, apa nggak jelas gitu. Karena nggak dibiasain. Jadi ngajarin anak belanja bijak itu sangat penting. Bandingin harga, mending online atau offline. Ada ongkirnya, ada diskonnya, waktunya berapa. Kalau ada uang lebih, kualitas ini lebih mahal sedikit tapi lebih awet. Kalau misalnya ternyata uangnya terbatas, ya udah berarti memang belinya eceran. Tapi tahu diri, oh berarti ini lebih mahal atau seperti apa. Jadi belanja bijak dan aman itu penting untuk diajarkan ke anak-anak. Anak saya yang kecil belum boleh punya marketplace orange gitu ya di HP-nya, tapi dia boleh pakai di gadget saya untuk milih. Karena saya bilang, oke kamu lihat reviewnya. Kalau reviewnya cuma 20 walaupun 5 ya belum tentu bagus. Ada yang mungkin 4,8 tapi dari ribuan gitu. Terus kamu lihat yang reviewnya bintang 1 kayak gimana. Ternyata dibilang ini original tapi ada 10 orang yang bilang palsu, ya udah mendingan cari yang lain. Jadi sesimpel gitu, yang benar-benar sehari-hari. Itu anak saya dari kelas 5-6 SD udah saya kasih tahu untuk seperti itu. Gitu. Kemudian untuk pentingnya berbagi. Nah ini jadi krusial banget, apalagi kalau Bapak Ibu kan ngajar di sekolah negeri, beda banget ya pasti mungkin variasinya antara penghasilan orang tuanya gitu ya, uang saku anak-anak. Jadi ini menumbuhkan empati, pentingnya berbagi itu penting. Cuma nanti mungkin yang diingat adalah saat berbagi, kalau yang kita nggak punya uang secara nominal material, banyak loh cara berbagi yang lain. Kamu bisa nyumbang tenaga, nyumbang waktu gitu ya. Jadi bisa tetap menghargai anak-anak yang mungkin tidak bisa menyumbang secara uang. Nah, terus terakhir, utang piutang itu juga perlu dibahas. Kalau dari PAUD, mungkin bingung ya, utang piutang PAUD bahasnya gimana? Sesimpel tahu, oh ini punya saya, ini punya dia. Kalau saya mau minjem punya dia, saya harus izin. Kalau sudah dipinjamkan, saya harus menjaga. Kalau sudah dipinjamkan, saya bilang mau mengembalikan besok, saya kembalikan besok. Kalau terlambat, saya minta maaf. Sesimpel itu yang diajarkan di PAUD. Terus jadi nanti di SD, di SMP makin meningkat, sedikit lebih kompleks. Oh kalau minjem etikanya begini. Nanti juga ada contoh-contoh materi, kalau kita mau nolak orang minjem ke kita gimana? Risikonya apa? Kalau kita yang mau, orang mau minjem ke kita, boleh nggak kita nolak? Itu juga ada beberapa slide untuk mengajarkan seperti itu. Jadi ini masuk juga tuh, nggak semuanya yang kompleks harus investasi dan selalu nabung. Bagian ini juga sangat banyak yang bisa diajarkan. Bagian ketiga ini yang justru mungkin udah orang mikirnya literasi finansial ya soal nabung, investasi gitu ya. Ini mungkin jadi udah jelas gitu. Yang keempat, ini yang orang juga kadang lupa. Kita harus punya kalau skenario, kalau tiba-tiba ada kondisi tak terduga, apa nih yang harus kita lakukan? Seperti itu. Ini beberapa contoh materi, saya nggak akan bahas detail, tapi saya nunjukin aja. Jadi nanti di materi Bapak Ibu ada contoh materi untuk SMP, di dalamnya ada sekitar 42 slide yang bisa dipakai untuk 9 subelemen tadi. Jadi ada 42 slide totalnya, itu bisa dipakai untuk ngajarin. Ini beberapa saya kasih contoh di sini. Misalnya untuk ngajarin, ini slide nanti bisa Bapak Ibu pakai gitu ya, untuk ngajarin di kelas. Ini soal bagian tadi yang menghasilkan. Bisa ngajarin dari, oh anak SMP sekarang ada nggak di sekolah Bapak Ibu yang memang udah punya penghasilan sendiri, bukan dari orang tua? Ada? Pada apa? Ngehasilnya apa? Apa? Endorse, wah luar biasa. Ada yang endorse. Ada lagi? Jualan online, keren. Di sini ada? Jualan kue gitu. Ada lagi? Apa? Model rias pengantin, wow mantap-mantap kali. Apalagi? Apa? Jual akun game, nah itu ada sekarang. Anak teman saya yang kelas 7 SMP, dia uangnya banyak banget karena jadi joki naik level game.
temennya mau naik level, nggak bisa-bisa bayar si anak teman saya ini. Untuk saya juga kayak, hah ya ampun, ya mudah-mudahan kalau dia dapat uang ya oke sih, tapi kayak saya agak-agak sedih sama yang mau ngebayar anak itu gitu, kayak saya gemes gitu loh. Waduh ini gimana sih gitu. Di satu sisi jadi pulang saya, di sisi lain ini orang tua anak yang ngebayar tahu nggak sih gitu kan. Gitu. Tapi memang banyak ya, jadi nggak ada alasan lagi nggak punya uang terus ya udah diem aja. Tapi kalau mau usaha sebenarnya ada, mau private, mau buka kerajinan, mau komisi jualan atau apapun sama yang kayak tadi Bapak Ibu udah sebutin, udah banyak pilihannya. Nanti ada beberapa slide lagi tentang ini bisa dijelaskan ke anak-anak. Nah ini soal yang tadi pajak penghasilan, zakat, ada beberapa slide juga selain yang ini. Terus, nah ini untuk bagian yang elemen 2, yang anggaran belanja gitu ya. Ini ngejelasin kebutuhan versus keinginan. Karena kan anak SMP pasti lagi konsumtif banget gak sih? Ya kan? Kakak, ini anak saya baru masuk SMP. Kakaknya yang udah SMA bilang tabungannya lebih dikit dari adiknya. Karena dia bilang, lihat aja mah nanti adik juga setahun 2 tahun lagi hangout juga uangnya kurang gitu. Nabungnya dikit gitu, belum aja sekarang dia gitu ya. Nah memang kan seperti itu, tapi makanya dari 1-2 tahun lalu saya udah ajarin juga gitu ya. Bagi-bagi alokasinya gimana, kebutuhan keinginan gimana gitu. Jadi dia udah lebih mindful saat ngabisin uang sakunya gitu. Kemudian, nah ini tips bijak belanja. Ini yang orang suka lupa ajarin. Ya, ingat prioritas. Terus ini yang kita suka lupa, belajar menunggu. Anak sekarang kan maunya serba instan ya. Karena kan digital semuanya langsung keluar, nggak sabar, nggak mau nunggu. Nah ini kita bisa coba, kalau mau sesuatu, walaupun kita misalnya sebagai orang tua mampu, yuk kita latih dia menunggu. Di sekolah juga kalau bisa kita ingetin gitu ya, anak-anak untuk bisa mencari alternatif lain, belajar menunggu, delayed gratification. Kemudian lebih teliti juga. Ini kadang anak saya atau suami saya juga gitu ya, saya suka gemes gitu ya, tiba-tiba misalnya beli sesuatu, terus ini ongkirnya, misalnya beli barang 60.000, ongkirnya 30.000. Saya tuh suka gemes, lihat aduh udah no comment aja deh, maksudnya daripada ngomel-ngomel gitu ya. Cuma maksudnya itu juga jadinya saya ingetin ke anak-anak, ya coba dong cari alternatifnya yang lain, jangan yang di sini kalau misalnya, jadi harus diteliti. Kita kayak buru-buru nih, oh ini murah nih harganya, tapi ternyata ongkirnya bikin dia lebih mahal gitu ya secara umum. Jadi hal-hal seperti itu. Terus juga nih yang penting nih Bapak Ibu, pay later, bahaya ya. Ada temen klien waktu itu, dia sering pakai pay later. Karena dia bilang banyak diskon Mbak. Oke banyak diskon, tapi tahu nggak itu ada biayanya juga. Sebanding nggak biayanya sama diskonnya? Biasanya nggak sebanding. Dan pay later itu membuat kita ngegampangin. Gitu. Jadi kayak berasa uangnya ada terus, akhirnya gali lubang tutup lubang. Ya, jadi harus diwaspadai. Terus ini juga ini mengingatkan nih, kalau mau berbagi lihat kemampuan diri. Kalau kita nggak bisa kasih uang, kita bisa loh kasihnya dalam bentuk lain, waktu, energi, pengetahuan gitu dan lain-lain itu bisa. Ini juga ada beberapa slide tentang pinjam meminjam. Kalau anak SMP mungkin belum pinjol, ya ada beberapa tapi kan harusnya belum boleh pinjol ya, belum bisa akses harusnya. Tapi ya dari pinjam meminjam, jangan sampai ngegampangin minjem, ngutang, nggak bayar. Dan ini juga kita ada slide lain yang tentang ini, tentang kalau ada orang mau minjem ke kita harus gimana? Satu kita cek dulu, kita memang uangnya ada enggak atau barangnya kita bakal perlu enggak? Kalau kita bakal perlu barangnya, menolak itu boleh loh. Enggak harus selalu membolehkan orang. Cara nolaknya gimana? Nah itu ada di beberapa slide yang lain terkait ini. Jadi nanti boleh langsung dibuka aja, di download itu ada materi SMP, ada 40-an contoh-contoh yang seperti ini. Kemudian soal menabung.
kita diajarin nabung, tapi suka lupa kalau nabung itu harus ada tujuannya Bapak Ibu, supaya semangat. Jadi di 2017-2018 waktu Kuama bikin event di Ambon, di Lampung waktu itu, ini ada salah satu pengelola madrasah di Lampung, ya. Dia setelah dapat materi tentang literasi finansial, terinspirasi untuk praktek di sekolahnya. Dia ngajak ngobrol anak-anak SD kelas 6, kelas 5 atau 6, bilang mereka bahkan keluar dari desanya aja jarang. Jadi dibilang, yuk kita punya mimpi untuk karya wisata ke Jakarta. Yang mana mereka mungkin ke kota besar di Lampungnya aja belum waktu itu. Jadi diajarkan punya mimpi besar, kemudian bikin budget dan bikin target menabung. Untuk apa? Untuk mau lihat Monas. Sesimpel itu, mau lihat Monas. Ya udah, mereka ngumpulin tabungan, mereka berusaha supaya bisa lihat Monas itu, gitu ya. Terus kekumpul. Jadi waktu itu tuh sampai sebelum pandemi, tiap tahun akhirnya mereka berhasil datang ke Jakarta dengan versi sangat murah. Di Jakartanya pun nginepnya bukan yang di mana-mana, maksudnya benar-benar versi sangat murah tapi bisa mewujudkan impian, gitu. Kreatif menabung, nih bisa bikin challenge-challenge seperti ini gitu ya. Berbagai caranya, no spende atau apapun. Terus untuk investasi diingatkan ada untung, ada rugi. Jangan gampang terjebak sama godaan investasi bilangnya pasti untung nggak mungkin rugi, berarti bohong ya, nggak mungkin. Untung gede, kalau emang untung gede ngapain dia ngajak-ngajak? Ya kayak sendiri aja ya. Nah kan ngapain ya, kalau untung gede risikonya nggak ada, ya semua orang udah kaya tuh kalau kayak gitu ya. Gitu, jadi jangan harap instan. Nah ini juga waspada judi online berkedok game atau investasi. Terus ini ada beberapa slide juga tentang risiko dan kondisi darurat. Terakhir yang di materi ini, nanti masih ada satu lagi bagian, ini berbagai materi. Tadi kan kita udah belajar, oke bisa disisipin di mana aja, intrakurikuler, ekskul, kokurikuler, budaya sekolah. Terus tadi kita udah tahu, oh ada 4 elemen nih untuk diajarin ya. Tadi memperoleh penghasilan, yang kedua apa? Anggaran, belanja, berbagi dan utang piutang. Yang ketiga, nabung dan investasi. Yang keempat, risiko dan darurat. Nah 4 itu kita udah tahu dan masing-masing subbagiannya. Cara ngajarinnya gimana supaya nggak bosen gitu kan. Itu ada berbagai cara, mendengar, membaca, auditus visual, tapi yang paling enak memang praktek langsung, lewat project gitu ya. Makanya nanti coba Bapak Ibu lihat yang inspirasi modul P5 kayak gimana. Praktek langsung, diskusi kelompok dan lain-lain. Ini kita akan langsung bagian terakhir, pendek aja, beberapa contoh. Alat pembelajaran bisa pakai cerita, alat peraga, permainan, proyek dan lain-lain. Nah ini cerita. Saya waktu itu pernah ikut kelas inspirasi ngajar sehari di SD gitu ya beberapa tahun sebelum pandemi. Di situ kalau untuk kelas 1-3 saya ngedongeng. Ada buku dongeng yang itu Financial Intelligence for Kids. Itu ada 10 dongeng, itu tuh ada yang ngajarin tentang investasi, currency exchange dan lain-lain dengan cara yang mudah gitu. Terus ada juga yang komik-komik. Nah, sama ini yang gratis Bapak Ibu di CB, di pusat perbukuannya Kemdikbud, itu dulu saya pernah membantu mengkurasi, mereview 2 buku ini. Buku non-teks itu bisa di-download, itu judulnya Misi Penyelamatan Arta dan Kika dan Dominika. Satu tentang belajar bisnis, satu tentang pengelolaan keuangan. Itu bisa dilihat di situ. Ya. Kemudian dompet ini bisa dipakai kalau untuk SMP yang belum kalau anak saya udah saya kasih pinjemin akun bank digital. Tapi sebelumnya dia pakai kayak amplop gitu. Itu tuh yang punya anak saya tuh. Yang ini gitu. Jadi dia ditempelin untuk tujuannya apa, dimasukin tiap bulan gitu. Terus dia hias-hias pakai stiker supaya semangat. Ini bisa dilakukan juga. Nah ini nih, ular tangga. Ini sebenarnya Kuama tuh kita suka ada program ke sekolah-sekolah. Kita pernah waktu itu diajak oleh membantu tim Kementerian Keuangan ngadain olimpiade untuk SMA se-Jawa Barat waktu itu.
salah satu gamenya adalah ada cerdas cermat, ada main ular tangga. Nah ular tangga itu tapi disisipkan materi-materi literasi finansial gitu. Jadi waktu itu seru banget nih. Nah ini yang hal-hal kayak gini bisa dimulai untuk menalin ke anak-anak supaya mereka pikirannya enggak, oh literasi finansial pusing gitu ya. Kenalin dengan game aja dulu. Jadi mau ular tangga kayak gini, atau kita juga ada board game, itu ada contoh board gamenya. Nanti kalau ada yang masih ada waktu mau main atau lihat juga boleh. Terus waktu itu juga ada cerdas cermat dan lain-lain. Ini bisa dilakukan di sekolah juga gitu ya. Kemudian proyek, nih beberapa contoh proyek itu yang bisa dilakukan, atau kunjungan. Ini saya baru tahu juga kemarin kalau Kementerian Keuangan juga open ya ternyata untuk kunjungan ke sini dari SMA atau SMP atau lainnya, atau komunitas, atau minta narasumber untuk menjelaskan. Jadi kalau ibu bapak masih bingung mulai dari mana, pilih aja salah satu topik, minta teman-teman dari Kementerian Keuangan untuk yang sharing, itu juga bisa dilakukan. Terus juga presentasi dengan berbagai model style, itu stylenya pecah kuca atau style yang lain itu bisa macam-macam. Nah terakhir ini referensi yang bisa Bapak Ibu ambil gitu ya. Ada panduan literasi finansial, di platform Ruang GTK juga ada, di YouTube dan lain-lain. Untuk di YouTube-nya Kemenko juga banyak itu bagian yang bisa diambil untuk edukasi. Seperti itu. Oke, nah untuk sekarang saatnya Bapak Ibu yang ini ya, bekerja masing-masing di meja masing-masing. Jadi dari materinya tadi udah, sekarang kita akan, nanti saya, Mbak Emi, Mbak Risma, dan Mbak Dea akan keliling. Jadi kalau ada yang mau nanya boleh banget, angkat tangan aja, nanti kita akan nyamperin gitu ya, panggil aja. Yang akan dilakukan adalah silahkan pilih topik. Dari tadi kan ada 9 ya, ada 4 topik besar, ada 9 subtopik, anggaran, belanja gitu ya. Pilih topik, mau ngajarin apa, terus tujuannya apa, mau ngajarin anak-anak itu, sama kegiatannya kurang lebih kayak gimana, apakah mau ditaruh di di mata pelajaran atau per kelas, per sekolah, kemudian ada assessment apa enggak. Tulis itu, pertama kerjain di kertas masing-masing. Ada kertas A4 ya di tiap meja ya. Nah, ya di kertas A4 ini boleh tiap orang ngerjain masing-masing, formatnya bebas, tapi ada topik, tujuan, materi, assessment, 10 menit, setelah itu ngobrol satu sama lain, berdua atau bertiga, saling memperbaiki idenya, supaya Bapak Ibu dapat masukan, supaya nanti pulang dari sini beneran udah ada nih satu ide kegiatan. Setelah itu kalau udah 10 menit, setelah itu Bapak Ibu pilih satu ide per kelompok yang ditulis di kertas karton besar ini. Ya, jadi nanti pilih satu ide untuk ditulis, biar apa sebenarnya, biar bisa foto bareng aja nanti per kelompok gitu ya, sama nanti buat dokumentasi kami bahwa ini bisa di-share lagi ke orang-orang lain ya. Nanti kalau misalnya ada yang udah selesai terus mau nyobain dong main board game gitu ya, boleh nanti angkat tangan aja kita samperin, diajarin. Nanti setelah sekitar 20 menit saya akan keliling, teman-teman saya minta share untuk apa sih idenya, mungkin ada 4 atau 5 yang sharing nanti di meja masing-masing. Oke, silahkan boleh dimulai. Contohnya bisa begini ya, ini contoh yang format resminya tapi sebenarnya bebas, bentuknya gimana, yang penting ada tujuan, materi, assessment. Ini nih contoh yang dilakukan bisa gambar-gambar, bisa gambar kayak gini, bikin mind map. Kemarin saya lihat ada yang juga bikinnya pakai kayak komik style gitu ya. Bisa seperti ini. Jadi bentuknya bebas. Nanti berkreasi bebas, sekarang tapi kerjakan di kertas individu masing-masing dulu ya. Boleh mungkin dibantu timer 8 menit kali ya. Kalau ada timer di ini 8 menit, saya juga pasang timer. Kalau ada yang mau nanya atau bingung, silakan ya Bapak Ibu. Angkat tangan aja, nanti kita akan nyamper. Ini teman-teman juga akan berkeliling. Ya, thank you. Ya, jadi kerjain di masing-masing dulu ya.
untuk tiap orang idenya apa, yang mau dipraktekin di sekolah, ngajarinnya mau gimana gitu. Silahkan Bapak Ibu, tadi ya topiknya apa, tujuan, materinya apa, kegiatannya kayak gimana, sama assessment, minimal itu aja. Bentuknya bebas, mau mind map, mau poin-poin tulisan aja juga boleh. Ya. Topiknya tadi ada memperoleh penghasilan, ada kayak pajak penghasilan atau zakat, ada juga anggaran, belanja, berbagi, utang piutang. Ada topik lain, menabung, investasi, mengelola risiko, dan masa darurat. Ya. Materinya seharusnya udah ada di ini ya, ada di meja masing-masing ya. Bisa di-download di sini materinya, bisa lihat dari situ inspirasinya. Kita bikin buat diri sendiri dulu ya. Kalau ada kekurangan kertas bisa Ada lagi yang kurang kertas? Mungkin boleh. Di meja kita. Kalau enggak mungkin bisa di buku notes masing-masing. Oh ya, ini atau Mbak Risma akan ambilkan dari kelompok yang masih kelebihan. Yang perlu diingat juga, ini tuh mulai dari yang mudah dan sebisanya dulu. Jadi tidak harus jadi beban gitu ya, oh harus ribet nih, harus panjang, harus apa. Sesimpel menyisipkan, menguatkan dari materi existing juga nggak apa-apa. Idenya misalnya mau apa, apakah kayak tadi ada mungkin yang guru sejarah gitu ya, guru IPS sejarah mau sesimpel ya udah mau meneliti lebih lanjut tentang sejarah menabung di Indonesia gitu. Terus nanti dibahas atau bikin. Atau ada yang mungkin prakarya mau bikin celengan dari barang bekas gitu. Bisa juga gitu, terus kalian ada, ini bisa dipakai ya buat menabung, bisa kayak gitu. Atau kalau yang memang bisa punya kemampuan untuk di sekolah masing-masing, itu bisa juga untuk bikin market day-nya tadi, yuk dihitung semua profitnya yang benar gitu. Bisa dari yang simpel-simpel, tidak harus selalu complicated. Kalau ada yang bingung, nggak harus 5 menit, 10 menit bengong, enggak ya. Maksudnya boleh langsung nanya ke temennya aja, minta masukan, minta ide juga boleh. Jadi walaupun ini sekarang lagi waktunya kerja individu, tapi kalau mau sekalian langsung diskusi gitu ya, itu juga boleh. Tapi intinya yang diharapkan setelah sesi ini Bapak Ibu udah punya tuh masing-masing punya kertas kerja, ide yang bisa dikembangkan lebih jauh dan yang paling penting bisa dipraktekin. Gitu.
Topiknya tadi bisa memperoleh penghasilan atau ragam profesi gitu ya. Bisa tuh pengenalan berbagai profesi yang ada, polanya seperti apa penghasilannya gitu. Atau kalau investasi mulai belajar apa aja produk-produk yang ada. Untuk matematika, ekonomi itu juga mulai bisa dari melihat kira-kira pengayaan yang bisa dilakukan apa ya. Atau kalau bahasa Indonesia mungkin ada teks-teks yang bisa ditambahkan gitu saat untuk pemahamannya bagaimana. Mau mulai dari sesimpel mencatat pengeluaran. Kayak dari mencatat pengeluaran, kemudian mungkin ada mata pelajaran informatika gitu. Mencatat pengeluaran pakai Google Sheet atau pakai Excel di komputer. Terus bikin rumus-rumus sederhana untuk rekapnya, itu juga bisa. Jadi nggak harus yang kompleks atau ribet ya Bapak Ibu ya. Kalau udah boleh mulai diskusi sama temennya nggak apa-apa. Mulai berdiskusi untuk memperkaya idenya apa ya. Gitu. Apalagi ya yang bisa ditambahin. Kalau mentok gitu ya udah deh nanya temennya gimana. Setelah itu nanti pilih satu yang kayaknya paling seru. Boleh mulai di gambar-gambar di kertas karton besar. Tapi kalau bisa tiap orang udah punya dulu nih. Kira-kira idenya mau apa, kayak janji ke diri sendiri, mau praktekin apa terkait literasi finansial. Nggak harus jadi beban, yang penting kita coba aja untuk praktek sebisanya. Boleh ya, jadi kalau ada yang sudah intinya yang diharapkan, nanti ada satu kertas kerja bersama di tiap kelompok, itu pilih satu ide aja, nanti bisa foto bareng gitu ya sama idenya. Tapi tiap orang juga harapannya punya kertas kerja masing-masing. Paling enggak udah ada ide awalnya. Kalau ada yang mau, wah kayaknya seru nih kalau main board game gitu ya, boleh juga. Nanti mau colek-colek tim kami juga boleh, nanti kita gimana nih bisa ke sekolah untuk main ular tangga atau main board game. Timernya boleh ditambahkan 5 menit untuk diskusi satu sama lain. Setelah itu, setelah 5 menit harus, ini saya timer sendiri aja ya, biar di depan bisa live aja, nggak apa-apa. Boleh memperkaya kertas kerja masing-masing. Kalau udah, paling nggak udah ada ide gitu ya. Habis itu boleh bekerja bersama, milih satu ide untuk didetailkan. Ide yang mungkin kayaknya paling seru nih gitu. Wah ada yang nulisnya udah banyak, mantap nih udah punya ide nih. Mungkin boleh ke slide-nya dulu, mungkin ada yang belum bisa akses, boleh ke slide yang tadi ada tabel elemen, atau nanti saya ini. Kalau bingung topiknya apa bisa dilihat ya di
sini Bapak Ibu. Ada di barcode di meja masing-masing, itu materi hari ini sudah di-share di situ. Contoh-contoh materi juga ada, jadi mudah-mudahan lebih kebayang harusnya mau bikin apa gitu. Kalau ada yang satu meja cuma bertiga, mau gabung sama meja lain boleh loh. Kalau satu meja cuma bertiga, boleh gabung sama meja lain. Jadi mungkin satu kelompok tuh 6-8 orang. Jadi kalau ada yang cuma dikit, ya udah gabung aja boleh. Yang jago gambar mau dikasih sketsa-sketsa lucu juga boleh. Kalau udah selesai bisa angkat tangan, nanti saya dan tim fasilitator nyamperin biar di foto-foto. Ini bertiga aja, Bu. Nanti jangan lupa juga dicek-cek di platform Ruang GTK, itu banyak modul-modul inspirasi untuk bisa dipraktekin gitu ya. Jadi paling enggak sekarang tulis ide awalnya dulu aja. Oh ya, tadi yang tabel ini boleh, sama yang, sebentar, saya balik dulu. Ini ya, contoh-contoh topik yang bisa diajarkan, bisa dilihat di depan. Kalau udah jangan lupa difoto hasil kertas kerja masing-masing biar nggak hilang Bapak Ibu. Kertas kerja masing-masing difoto biar jadi inspirasi. Saling kirim dengan temannya juga boleh, jadi makin kaya ide kita makin banyak. Boleh berkreasi, yuk kita udah boleh mulai kertas kerja kelompoknya ya. Tapi jangan lupa yang individu juga tetap ada ya Bapak Ibu, biar semangat gitu abis ini action. Dari yang gampang dulu nggak apa-apa, nggak harus ribet-ribet, jangan jadi beban. Udah banyak beban administrasi nanti tambah pusing kalau harus ngerjain ini yang kompleks. Dari yang simpel dulu aja. Ada yang bikin pohon, yang bikin apa lagi, ada yang pakai post-it boleh banget. Mau pakai post-itnya, spidol-spidol boleh. Kalau ada yang udah selesai boleh angkat tangan ya biar tim Kuama nyamperin. Kita pengen mendokumentasikan juga soalnya nih hasil kertas kerja Bapak Ibu. Biar kita bisa share lagi nanti, semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang punya ide. Post-itnya mau dipakai boleh.
Kalau ada yang timnya bertiga, berempat, mau gabung meja lain biar jadi total berdelapan boleh. Mau langsung kelompok kecil juga nggak apa-apa. Ayo kita mulai bikin ya yang di kelompok. Habis itu jangan lupa difoto. Nanti teman-teman fasilitator masing-masing akan milih satu yang kira-kira seru nih. Saya mulai mencari ini ya, target ya. Yang kira-kira idenya bisa jadi inspirasi buat yang lain. Jadi itu kan kayak memang menyisipkan di mata. Yang paling anak-anak harus lakukan apa? Jadi paling tulis aja misalnya oke, satu meminta anak pengeluaran per minggu. Setelah itu misalnya setelah itu dia menganalisis mana yang kayaknya ternyata besar, habis itu bikin budget baru, terus step by step gitu. Bagi gitu kan dianalisis itu boleh. Kayak gitu boleh. Intinya yang kan nggak usah terlalu ribet gitu, pokoknya biar pelan-pelan ada, nanti kan ada lagi yang gitu. Itu. Hujan. Belum kayak, ayo ditajamkan lagi.
Dari semua guru kalau mulai Oke Bapak Ibu, ada yang menarik kah? Ini sambil kita sharing-sharing. Ada yang udah selesai? Oh tadi ini angkat tangan udah atau belum? Coba saya lihat. Ini udah selesai? Oh mantap ini, ayo. Ini dua deketan nih kayaknya kompetisi, ini kesini dulu ya. Wah udah siap difoto sebentar ya Bu. Oke difoto, harus foto dulu nih. Foto-foto, oke. Ini sambil difoto, saya foto aja kalau yang di sini boleh. Oke mantap. Oke sebentar ya Bu, saya tanya dulu. Oke mantap nih, remaja produktif berpenghasilan, mantap. Boleh ada yang sharing nih kira-kira secara singkat aja gitu ya. Apa idenya dan gimana nih kira-kira yang mau dilakukan seperti apa? Tim Duren Sawit dan Cakung, weh. Ibu saya di Duren Sawit, go. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami coba memetakan remaja produktif, remaja berproduktif, yaitu dengan mengolah salah satu penghasilannya yang nanti kita untuk urban farming Pokyai. Artinya mengadakan suatu pertumbuhan belajar mengolah, ya di kebun sekolah. Dia itu mengandung pada beberapa matpel, IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, Prakarya, dan BK. Dari situ kami mengolah sampai dengan anak-anak menghasilkan yang pertama adalah IPA, tahapannya menanam. Kemudian dari menanam sampai proses sampai pembibitan. Kemudian sampai nanti panen. Sementara untuk matematika, bagaimana merencanakan hitungan dari mulai pembibitan, pengolahan, sampai dengan menghitung biaya-biaya yang keluar yang ada. Dengan bahasa Indonesia, teks prosedurnya. Bagaimana untuk menampilkan nanti setelah hasilnya ada, bagaimana untuk membuat laporan dan sebagainya. Yang berikutnya prakarya. Prakarya itu adalah flyernya, plankingnya untuk dibuatkan laporannya dalam bentuk Excel atau yang lainnya. Dan yang terakhir BK, menanamkan karakter bahwa akan muncul apapun yang terjadi, baik itu hasilnya negatif, belum berhasil atau sudah berhasil, tapi mempunyai tetap ada, harus terus maju. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Tepuk tangan ya. Jadi kebun sekolah Bapak Ibu ya, keren banget. Ini saya jadi ingat, saya baru minggu lalu ke pesantren salah satu teman di daerah Sukabumi. Di situ tuh juga dia aktif, anak-anaknya di SMP dan SMA itu aktif dilibatkan dalam kegiatan usaha di pesantrennya. Termasuk kayak kebun sekolah, ada peternakan juga, ada ayam petelur gitu ya, ada produksi kemasan. Jadi bisa banget idenya diterapkan yang tim Duren Sawit Cakung tadi. Terima kasih. Oke ada tadi ini ya, oke tepuk tangan. Oke ini tadi juga udah siap, silahkan dari mana nih? Oh ini juga udah kolaborasi luar biasa, silahkan Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kelompok kami mengambil topik tentang memperoleh penghasilan. Oke. Ya. Kolaborasi dari mata pelajaran IPA, IPS, Matematika, Prakarya, TIK, dan BK. Oke. Ya.
Jadi udah kita kolaborasi juga ya. ambil kegiatannya Market Day. Penguatannya gimana Bu? Karena kan Market Day banyak nih kayak tadi Iya. saya bilang. Yang bedanya apa nih sekarang? Bedanya nanti dia akan membuat ya, pertama rencananya dia harus tahu anggaran Oke, yang ada. harus bikin Ya. rencana ini ya, Ya, pengeluarannya gitu. Dia Ya, mau betul. bikin apa gitu ya, Ya. oke. Berapa anggaran yang ada, kemudian dia memilih barang apa yang ingin dijual. Oh, jadi ini kayak skill belanja bijak gitu ya. Ya, betul. Belanja di mana nih, online atau offline? Promonya mana, beli berapa kilo atau apa gitu ya, oke. Betul. Kemudian mengolah atau menyiapkan barang produksinya ya, makanan aspek yang akan produksi. dijual, ya. Kemudian menyiapkan kemasan atau kemasan, logo oke. yang menarik ya. Kemudian melaksanakan market day dan terakhir Oke. untuk menyusun laporan Oke. keuangan dan mengetahui berapa Untung ruginya ya. untung Jadi ruginya. benar-benar market date-nya diperkuat lagi gitu ya, aspek literasi finansialnya supaya nggak omset doang gede-gedean tapi ternyata boncos gitu ya Bu. Oke, iya. terima satu kasih. lagi, Ayo, satu lagi, apa? yang dijual adalah jajanan sehat Oke, untuk anak sekalian, hebat. sekalian Ya. ini aja. Oke, tepuk tangan buat tim dari mana ini? Dari Kolaborasi ya? utara, pusat dan Oh ini timur. multi daerah ini. Terima kasih. Jadi penguatan market day-nya ya keren-keren. Ada yang berbeda mungkin? Oh oke, apa nih? Menabung usia dini. Oke boleh silahkan. Tim Jakarta Utara 2, wah kayak apa aja nih daerah-daerah. Oke silahkan. Selamat sore Ibu, ini kami dari kelompok guru SMP Jakarta Utara. Oke, gimana? Kita mengambil tema tentang belajar menabung. Adapun tujuan dari kegiatan menabung adalah satu, menanamkan kepada anak-anak kita agar dia berhemat. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan menabung dan yang ketiga dapat mengelola keuangan secara baik. Oke, kegiatannya langsung Pak, nih apa nih? Ya, kegiatan pembelajaran yaitu membuat celengan atau tempat untuk nabung Prakarya yang dari bahan secara bekas gitu ya sederhana. Pak ya? Iya, betul. Oke, pemanfaatan bahan bekas gitu ya. Oke, Pemanfaatan mantap. bahan bekas yang ada di sekitar siswa. Oke. Kemudian teknisnya atau bagaimana Ibu? Mungkin langsung kayak nanti abis udah jadi, gimana teknis untuk nabungnya? Nabungnya iya. per minggu, Yang per pertama, apa, kayak gimana? Anak menemukan barang bekas yang ada di sekitarnya, kemudian Oke. dari barang bekas tadi disortir ya, kelayakannya. Setelah disortir, maka karena ini bentuk celengan, maka bagian atas dari benda bekas tersebut atau kaleng tersebut kita lubangi. Ini mungkin Pak maksudnya nabungnya per hari Oh atau? iya. Oh, Kita menabungnya nabungnya per hari, terus Per dicek hari. cek poinnya per minggu gitu. Iya, setelah Ini mereka- ada tujuannya nggak? Ini mungkin ditambah tujuannya supaya mereka semangat. Kalau ada tujuannya, misalnya, oh kamu jadi bisa misalnya berbagi ngebantu orang lain atau beli mainan kesukaan kamu, beli jajanan. Nah, Iya, harus betul ada sekali, tujuannya. Jadi jangan lupa selain celenganku, buat apa? Oh Saya iya, mau terima nabung kasih. buat apa? Nah iya, itu baik. yang kadang penguatan kita lupa. Belajar nabung tapi nggak tahu tujuannya. Padahal nabung itu perlu kalau ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan apa yang terjadi? Uangnya hilang terus. Karena nggak tahu buat apa kan? Ya kepake Iya, aja betul terus sekali. gitu. Iya. Jadi nanti tinggal ditambahin ya. Tujuannya Oh buat iya, apa? siap, Bu. Ya, Kami tulis. misalnya betul. Donasi atau punya gitu, mau kebutuhan donasi yang lain. atau mau beli kebutuhan kelas Kebutuhan, atau iya. apa bisa. Oke, Gitu. baik. Siap Oke, Ibu, terima semangat. kasih atas Ya, thank masukannya. you. Kan kami Oke, laksanakan. boleh, kita ke sana ya. 10 menit lagi. Ya, satu, oke. Sip. Oke. Waduh, ini ada yang minta 2 nih Mbak Sita, gimana? Singkat aja ya Bu, biar masih sempat satu lagi secara singkat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Elemennya mengelola finansial, topik mengelola anggaran, kemudian subtopiknya bagaimana mengelola uang saku. Tujuannya Oke. untuk melatih siswa mengelola uang saku untuk 1 minggu. Satu Kita coba minggu 1 aja minggu dulu Oke, ya. 1 minggu dulu ya dites Kemudian ya. Oke. poin materinya ya mungkin uang sakunya, mengelola anggarannya bagaimana, Oke, kalau bisa budgeting berbagi. gitu, oke. Kemudian Pos-posnya selanjutnya apa aja gitu ya. mungkin belanja bijak ya, anak-anak belanja bijak. Oke.
durasi 1 minggu, Oke, praktek praktek langsung. buku catatan Buku catatan pengeluaran aja, sama oke. pemasukan. Oke. Kemudian refleksi metode refleksi terhadap Oke, pemasukan berapa, heeh. penggunaan uang jajan dengan belanja Ya, bijaknya analisis bagaimana, gitu ya. rencana ke depan yang Oke, realistisnya perbaikannya bagaimana. Cuma gimana. itu Oke, saja. mantap. Assalamualaikum Terima kasih, tepuk warahmatullahi tangan. wabarakatuh. Thank you. Sekali lagi terakhir ya. Terakhir tadi dari mana? Dari sini ya tadi udah duluan, maaf ya. Ayo boleh. Tapi ini apa nih, tentang apa? Mohon maaf ya. Mbak Sita ini pada semangat gimana ini Mbak? Nggak apa-apa nanti. Ya terakhir. Nanti kita foto semuanya, jadi mudah-mudahan kalau ada yang mau silahkan upload di Instagram, nanti di repost sama Kuama ya. Gitu, Kuama Project boleh. Baik, Singkat kelompok aja kami terakhir. mengambil topik bijak berbelanja. Oke, Elemennya adalah belanja. mengelola anggaran, pembelajaran dan utang. Topiknya bijak dalam berbelanja. Subtopik menentukan kebutuhan dan keinginan. Oke. Kemudian tujuannya murid dapat menentukan keputusan dalam membelanjakan uangnya dengan kondisi yang ditentukan. Dalam hal ini target kita kelas 7, mapel matematika, strateginya studi kasus, project atau role play. Oke. Kemudian langkah kegiatannya nanti Bu murid dibagi ke dalam beberapa kelompok, ada yang bertugas sebagai kasir, Oke, ada role play ya. ATK, ada yang bertugas menjaga ATK, top up game, makanan dan minuman, serta skincare. Di sini Oke. kami memberikan tawaran diskon di Oke, beberapa ya, tempat ya. supaya anak itu jeli Mikir ya, juga, jeli ya, memilih. oke. Nah Diskonnya nanti dibikin mereka triki-triki dengan gitu role ya, play oke. itu mereka akan bergantian berbelanja. Oke, Di sip, akhir mantap. ada lembar refleksi dan hasil perhitungan mana yang mana nanti mereka bisa merasakan yang merupakan kebutuhan atau keinginan. Oke, Seperti mantap. itu. Terima kasih, Bu. Ya, mohon maaf waktunya sangat terbatas. Nggak apa-apa, ini nanti yang belum difoto boleh angkat tangan, nanti tim QM akan bantu foto ya. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Ini udah yang belum di Mbak Risma, Mbak Dea, Mbak Emi boleh tolong foto teman-teman yang di sana ya. Pada semangat semua. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Tepuk tangan buat kita semua ya. Antusiasmenya luar biasa. Semoga nanti boleh dimaterikan, ada ya Instagram kami dan juga Instagramnya Kuama. Boleh di tag kalau misalnya ada, aduh saya mau ngobrol lagi nih, boleh kumpulin beberapa sekolah di daerah Bapak Ibu. Nanti misalnya mudah-mudahan waktunya cocok, misalnya mau ngobrol dong dengan saya atau tim Kuama. Untuk gimana nih prakteknya, boleh nanti silahkan di reach out aja. Mudah-mudahan kita semua bisa benar-benar ada actionnya ya Bapak Ibu ya. Jadi pulang dari sini benar-benar menyebarkan inspirasi ke lebih banyak orang lagi. Sekian saja dari saya, tetap semangat. Semoga kita semua sehat fisik, mental, dan finansial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.